Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Yang saya hormati kepada sepuh sepuh warga persaudaraan Setiahati Trate dimanapun jenengan berada, dan para saudara-saudaraku semua, semoga tetap dirahmati Allah, diberikan kesehatan, murah rezeki. Dan kepada adik-adikku semua dari persaudaraan Setiahati Trate dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terus di sini saya ingin mengupas sedikit bahwasanya persaudaraan Setiahati Trate itu di luar sana banyak yang mengatakan bahwa organisasi ini yang sering melakukan anarkis, dan pandangan masyarakat banyak yang memandang bahwa organisasi persaudaraan Setiahati Trate sering berbuat onar. Padahal itu hanyalah salah satu oknum dari persaudaraan Setiahati Trate sendiri. Dan yang jelas bahwa ajaran persaudaraan Setiahati Trate itu mempunyai tujuan yang sangat luhur sekali. Jadi persaudaraan Setiahati Trate ini didirikan pada 1922 oleh Ki Hajar Harjotomo, murid dari Ki Ngabi Surodiwiryo. Jadi SH ini sebenarnya ajarannya sangat luhur sekali. Jadi kita yang paling penting di organisasi persaudaraan Setiahati Trate itu harus memahami apa itu arti persegi empat, yang mempunyai arti yaitu nafsu manusia ada empat, yaitu Allah, Masufiyah, Amarah, Mutmainah. Jadi pahamilah dulu apa itu nafsu, Allah, Masufiyah, Amarah, Mutmainah. Jika engkau mampu mengendalikan semua nafsu itu, maka engkau akan memahami yaitu pusaka-pusaka yang ada di dalam pet ini. Karena lahirnya nafsu semua ini lahir dari pusaka-pusaka yang ada di sini. Terus pusaka toya, pedang, trisula, dan golok ini adalah wujud lambang, yaitu lubang yang dimiliki 9 lubang yang dimiliki oleh manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang mempunyai peluang untuk mengikuti hawa nafsu, yaitu 4 Allah, Masufiyah, Amarah, Mutmainah. Jadi setelah kita disuruh mengerti nafsu-nafsu kita, disuruh mengendalikan pusakanya orang Esa, yaitu lubang 9 yang ada di tubuh kita, bahwa itu adalah organ kita yang sangat tajam, yang sangat vital. Mungkin di dunia ini tidak akan berperangan jika tidak ada 9 lubang yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu. Jadi setelah kita mampu mengendalikan, memahami apa itu arti, cara mengendalikan lubang 9 yang dimiliki manusia itu, kita harus memahami apa itu tali persaudaraan. Tali persaudaraan ditulis di atas sendiri bahwa kita ini adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah hidup tanpa ada makhluk manusia lainnya. Makanya di sini diartikan persaudaraan ikatan batin antara sama manusia yang didasari oleh hati nurani yang luhur, tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih. Jadi orang SH itu sebenarnya baik itu dari Kerasakti, baik itu dari Winongo, baik itu orang Cina, baik itu orang Negro, baik itu orang Arab, selama dia manusia dan mempunyai akal yang sehat, dia itu adalah saudara. Karena di sini ada persaudaraan yang artinya ikatan batin antara sesama manusia, bukan antara sama warga persaudaraan Setiahati Trate, antara sama manusia yang didasari oleh hati nurani yang luhur tanpa pandang bulu. Jadi rasnya itu apa, agamanya apa, jadi selama dia manusia yang berakal, dia adalah saudara kita. Dan di sini ada pita berdiri tegak,
melambangkan agar kita itu kalau sudah memahami nafsu, memahami pusaka, kita memahami persaudaraan, baru kita harus memahami arti berdiri tegak ini, bahwa kita disuruh berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan. Jika baik itu saudara kita yang berbuat buruk, kita harus adil, karena kita harus mampu berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan. Jadi kalau saudara kita yang berbuat salah, jangan kita bela, sudah semestinya kita mengingatkan. Jadi kalau kita tidak memahami arti ini, maka kalau ada saudaranya kita yang bersalah terus kita bela, berarti kita tidak memahami arti ini, gitu. Kalau kita sudah memahami arti ini, baru kita memahami arti terate, bahwa kita mampu berdiri dimanapun berada. Kita mampu berdiri dimanapun berada dengan berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, dan selalu menjaga tali persaudaraan kita kepada siapapun selama dia manusia yang berakal dan mampu mengendalikan pusaka kita, yaitu lubang 9 yang dimiliki manusia: mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Dan kita bisa berdiri dengan mampu mengendalikan 4 hawa nafsu kita. Jadi kita, jika memahami arti bait ini, kita akan menjadi manusia yang selamat. Dan inilah organisasi persaudaraan setia hati Terate. Jika kita sudah mampu memahami bunga Terate bahwa kita bisa hidup dimanapun tempatnya, baru kita bisa mengerti arti setia hati. Kenapa setia hati itu sangat dekat dengan gambar hati bersinar ini? Karena sesuatu yang sangat sulit sekali adalah ketika jeritan dari hati untuk kita dengar. Yang mudah kita lakukan adalah jeritan dari hawa nafsu kita. Maka siapapun yang mampu mendengar jerit hati yang paling kecil, hati suci, maka dituliskan ini, digambarkan ini berwarna putih, ini hati yang suci. Kita mampu mendengar setia hati, kita tidak pernah mengingkari bahwa itu hak, itu batil. Maka kita akan mampu memahami apa itu hati, ya, kolbu. Ini bisa diartikan Gusti bagusnya hati, karena pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu berasal dari segumpalan darah, yaitu hati, jantung. Ketika kita mampu memahami arti dari lambang-lambang semua itu dari luar sampai ke dalam, mampu mengendalikan semuanya, maka akan muncullah pancaran cinta kasih. Jika cinta kasih itu akan muncul dari hati yang sangat suci, mampu menyinari semua hawa nafsumu, mampu menyinari semua pusakamu, mampu menyinari dalam berdiri tegakmu di atas kebenaran dan keadilan, dan mampu menyinari kamu dimanapun Anda berada, maka engkau akan menjadi orang yang selamat. Itulah tujuan ataupun ajaran-ajaran yang ada di persaudaraan setia hati Terate. Jadi ketika persaudaraanmu ini didasari dengan rasa yang buruk, ketika kamu tidak bisa berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, ketika kamu tidak mampu mengendalikan pusakamu, yaitu 9 lubang yang ada di tubuhmu, ketika kamu tidak mampu menjadi seperti bunga Terate, ketika kamu tidak mampu mengendalikan hawa nafsumu, maka yang akan menyinarimu hanyalah keburukan yang dilambangkan warna hitam. Itulah bahwa orang Esa itu selalu mengenal arti hukum karma, dan ajaran luhur yang diberikan oleh para leluhur pada kita itu sangat baik sekali. Jadi buat saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada,
ketika Anda mempunyai pandangan bahwa organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate itu organisasi yang sering buat olah, itu salah. Itu hanya golongan oknum yang tidak memahami apa ini arti BET. Karena organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate yang paling awal, tanpa ada ini semua, tidak akan terjadi organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Maka sudah sepatutnya kita buat saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Ternate, kita pahami dulu apa itu arti dari BET Persaudaraan Setia Hati Ternate. Baru kita memahami semboyan, baru kita memahami yang lainnya. Moga ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan mari kita uri-uri ajaran leluhur yang luhur oleh para sesepuh kita. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.